Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Rael Bareshi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem waktu nyata dengan judul Desain Pengendali Radar pada Lalu Lintas Udara. Latar belakang. Pesawat biasanya dikendalikan oleh permukaan kontrol dasar seperti ailerons, elevator, dan radar, didukung oleh permukaan kontrol tambahan seperti stabilizer, spoiler, flap, dan oleh kontrol dorong mesin. Sistem kontrol dan stabilisasi penerbangan otomatis memudahkan beban kerja dan penyediaan pilot stabilitas pesawat di semua kecepatan. Sistem kontrol penerbangan otomatis mampu menerbangkan pesawat terbang dengan alat bantu navigasi radio, mengoreksi angin, dan membuat pendaratan tanpa bantuan pilot. Pada tugas ini dilakukan pemodelan desain radar kontrol pada lalu lintas udara, di mana dengan menggunakan metode mendesain ulang parameter cuaca yang telah ada dan menganalisa perilaku dengan simulasi pada Simulink MATLAB. Tujuan dari perancangan model Simulink Air Traffic Control Radar Design pada pesawat adalah untuk mengetahui bagaimana kontrol lalu lintas udara bekerja dengan cara melihat dari hasil simulasi, sistem pengendalian penerbangan, dan sistem pengoperasian lalu lintas udara. Berikut ini merupakan manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan dari merancang model Simulink Air Traffic Control Radar Design pada pesawat, yaitu dapat menjalankan simulasi untuk menentukan apakah radar dapat mengambil pesawat dengan output pada ruang lingkup dengan menggunakan radar, dan parameter cuaca dapat diubah dan akan mengubah kisaran tempat pesawat dapat terlihat. Berikut ini merupakan perancangan hardware. Pada gambar ini merupakan gambar dari turbofan engine B737. Mesin yang digunakan dalam model Autoland Linear B737 adalah Pratt dan Whitney GT8D7. Ini contoh dari jenis mesin jet turbofan. Mesin jet bekerja dengan mengkompresi udara dan menyuntikkan bahan bakar ke ruang bakar. Peningkatan suhu dari pembakaran bahan bakar meningkatkan kandungan energi pada udara. Udara panas ini diperluas melalui turbin untuk menyediakan energi untuk mengkompres udara masuk baru. Energi yang tersisa di udara panas dikonversi menjadi energi kinetik gerak udara diusir dari nozzle. Mesin turbofan memiliki 2 kompresor di depan ruang bakar dan 2 turbin mengikutinya. Sebagian udara dari kompresor pertama disalurkan di sekitar ruang bakar dan turbin dan disebut sebagai udara bypass. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan mengurangi kecepatan aliran nozzle, tetapi meningkatkan aliran massa. Ini merupakan gambar dari engine model for B737. Parameter kontrol utama dari mesin jet adalah laju aliran bahan bakar ke pembakar ruangan. Pengaturan throttle mengontrol aliran bahan bakar ini. Pengaturan throttle ditransfer menggunakan pengaturan kabel ke unit kontrol bahan bakar tuas daya. Pengaturan power lever disebut cross-shaft angle (CSA). CSA cross-shaft angle adalah pengaturan aliran bahan bakar power lever pada unit kontrol bahan bakar untuk engine. Ini merupakan gambar dari Effect of CFD, Computational Fluid Dynamics on the Next Generation B737. Nah, ini merupakan gambar dari MCP, PFD, dan FMS relationship, di mana MCP yaitu Mode Control Panel allows pilot to control the autopilot. PFD yaitu Primary Flight Display, display aircraft state and current automation state. Yang ketiga yaitu VFMS relationship, yaitu Flight Management Systems allow pilot to input flight plan. Berikut ini merupakan perancangan dari software. Yang pertama itu pemodelan di Simulink-nya. Untuk menampilkan Simulink ini pada NetApp dengan cara mengetikkan program berikut ini pada command Windows. Ini merupakan programnya. Nah, ini merupakan bentuk Simulink pada MATLAB-nya. Yang saya gunakan ini adalah bentuk Simulink yang digunakan pada MATLAB. Dan ini merupakan pelengkap dari bentuk Simulink tadi, yaitu Air Traffic Radar Design Parameters. Dan ini merupakan Graphic Aircraft Range. Nah, ini merupakan hasil dari simulasi yang telah dilakukan tadi. Nah, ini merupakan blok Simulink MATLAB untuk cuaca.
Nah, sekarang kita masuk ke model analisis. Pada hasil pemodelan simulasi menggunakan metode ini, untuk air traffic control radar design adalah dengan mengacu pada cuaca. Pada simulasi ini menggunakan 5 keadaan cuaca. Ya, yang pertama itu keadaan tidak hujan atau no precipitation. Yang kedua keadaan hujan gerimis yaitu drizzle. Yang ketiga yaitu keadaan hujan ringan light precipitation. Yang keempat dalam keadaan hujan sedang moderate precipitation. Yang kelima dalam keadaan hujan lebat itu heavy precipitation. Nah, ini merupakan hasil dari simulasi pertama, yaitu dalam keadaan tidak hujan atau no precipitation. Pada hasil simulasi ini menunjukkan bahwa range atau jarak dari radar pesawat menunjukkan 50 mile. Hal ini berarti pada saat keadaan cuaca tidak hujan, range dari radar pesawat maksimal sesuai dengan pengaturan pada Air Traffic Radar Design Parameters. Nah, ini merupakan hasil dari simulasi dalam keadaan yang kedua itu pada saat hujan gerimis atau drizzle. Ini merupakan hasil pada hasil simulasi ini menunjukkan keadaan cuaca hujan gerimis atau drizzle dengan range pada Air Traffic Radar Design Parameters 50 mile dan pada hasil grafik aircraft range menunjukkan hasil yang sama yaitu 50 mile. Hal ini berarti baik dalam keadaan tidak hujan maupun hujan menunjukkan hasil range yang baik. Nah, ini merupakan hasil dari simulasi ketiga, yaitu dalam keadaan hujan ringan atau light precipitation. Pada hasil simulasi ini, yaitu pada keadaan hujan ringan atau light precipitation dengan range pada Air Traffic Radar Design Parameters untuk radar range sebesar 50 mile. Dan pada hasil graphic aircraft radar, menunjukkan hasil radar range berkisar antara 30-40 mile. Nah, ini merupakan bentuk dari analisis atau hasil dari analisis untuk keadaan yang keempat itu dalam keadaan hujan sedang atau moderate precipitation. Pada hasil simulasi ini yaitu saat keadaan hujan sedang moderate precipitation pada Air Traffic Radar Design Parameters diatur untuk radar range sebesar 50 mile. Pada hasil graphic aircraft range menunjukkan range berkisar antara 10-20 mile. Nah, ini merupakan bentuk dari analisis yang terakhir yaitu dalam keadaan hujan lebat heavy precipitation. Pada simulasi untuk keadaan hujan lebat heavy precipitation, pada Air Traffic Radar Design Parameters diatur untuk radar range sebesar 50 mile. Pada hasil grafik aircraft range menunjukkan range sebesar 10 mile. Nah, kesimpulan dari model analisis yang telah saya lakukan untuk kelima keadaan cuaca dari hasil pemodelan simulasi yang dilakukan dari kelima jenis keadaan cuaca yaitu keadaan cuaca tidak hujan, no precipitation, hujan gerimis, drizzle, hujan ringan, light precipitation, hujan sedang, moderate precipitation, dan hujan lebat, heavy precipitation dapat disimpulkan bahwa pertama, untuk hasil simulasi pada keadaan cuaca tidak hujan, no precipitation, dan keadaan cuaca hujan gerimis atau drizzle menunjukkan hasil range pada aircraft range yang sama, yaitu sebesar 50 mile. Hasil ini menunjukkan hasil yang baik karena hasilnya sama dengan besar pada parameter radar range yang telah ditentukan yaitu 50 mile. Untuk kesimpulan yang kedua, jika dibandingkan dari hasil 5 simulasi yang telah dilakukan, hasil terbaik tentu saja pada saat keadaan tidak hujan atau no precipitation dan hujan gerimis drizzle. Untuk kesimpulan yang ketiga, semakin buruk cuaca, maka hasil dari aircraft range semakin kecil, dan semakin baik keadaan cuaca, maka hasil dari aircraft range semakin besar atau continue dengan range yang telah ditentukan. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun tugas dari sistem waktu nyata tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.